Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak pedas, tidak asyik. Makanan Indonesia tidak lepas dari rasa pedas. Dari yang pedasnya sayup-sayup sampai dalada. Yang pasti makanan pedas adalah makanan favorit kita semua. Tetapi kenapa pedas itu nikmat? Dan apa efeknya bila makan makanan yang pedas? Mari kita diskusikan. Apa yang membuat makanan terasa pedas? Ya cabai lah. Pasti itu yang terpikir dalam benak kita. Tapi kita juga mengetahui yang pedas-pedas itu tidak hanya cabai, tapi banyak makanan lainnya. Tidak termasuk nyinyiran emak-emak tentunya. Dari sekian banyak penyebab pedas, cabai, merica, dan lain-lain, penyebab utama dan terdapat di semua benda pedas tersebut adalah senyawa kimia yang bernama capsaicin. Capsaicin adalah senyawa kimia yang ditemukan dalam makanan pedas, seperti cabai rawit, yang bertanggung jawab atas sensasi terbakar yang kita alami saat memakannya. Menurut National Library of Medicine, capsaicin dapat berfungsi sebagai analgetik atau peredam nyeri. Sebagai obat topikal, capsaicin secara khusus digunakan untuk meredakan nyeri saraf, masalah sendi seperti rheumatoid arthritis, dan kondisi kulit seperti psoriasis juga dapat diobati dengan salep atau gel yang mengandung capsaicin. Efek makanan pedas bagi tubuh. Beberapa kondisi medis seperti penderita GERD dapat diperburuk oleh asupan makanan pedas. Makanan pedas menimbulkan aliran balik asam lambung ke kerongkongan yang dapat menyebabkan sensasi terbakar di saluran pencernaan bagian atas dan dada. Namun begitu, makanan pedas bukan penyebab utama GERD. Makanan pedas dapat mengiritasi kerongkongan yang sudah terkena GERD, menyebabkan mulas dan ketidaknyamanan. Tidak hanya saluran atas, saluran bawah pun turut terimbas makanan pedas. Inilah penyebab utama kenapa kita mulas. Ada hal yang menarik, ada kesalahpahaman umum bahwa makanan pedas dapat meningkatkan risiko sakit mah. Faktanya, capsicum sebenarnya dapat mengurangi produksi asam lambung. Akibatnya makanan pedas dan terutama yang mengandung capsicum sebenarnya dapat membantu memperbaiki gejala pada mereka yang menderita tukak lambung. Bagaimana tubuh merespon makanan pedas sepenuhnya bersifat individual. Beberapa kelompok yang disebutkan sebelumnya disarankan untuk membatasi asupan makanan pedas. Penting untuk dicatat bahwa tingkat toleransi bervariasi dari orang ke orang. Selain itu, meskipun sebagian besar penelitian mendukung pantangan makanan pedas dalam jumlah besar pada kelompok rentan ini, hanya ada sedikit penelitian yang menilai dampak dari dosis kecil makanan pedas pada kondisi ini. Jika kita memiliki kondisi seperti GERD atau IBS, sindrom iritasi usus, tetapi paling menyukai makanan pedas, sebaiknya bicarakan dengan dokter atau ahli diet terdaftar untuk mengetahui efek dan takaran mengkonsumsi makanan pedas. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.